perjuangan sekalian untuk bisa mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Strategi Komunikasi Pemasaran Mulut Pos dalam Bertahan Selama 20 Tahun. Baik, pada presentasi kali ini ada 3 poin bahasan yang akan dibahas. Yang pertama adalah bab 3. Ada 3 bab. Yang pertama adalah bab 1 yang terdiri dari 2 bahasan. Yang pertama adalah latar belakang. Tentu semua penelitian terlahir dari masalah atau kesenjangan yang ada. Maka dari itu untuk lebih mengungkap yang namanya data-data atau fakta-fakta yang di lapangan, maka saya melakukan riset terlebih dahulu sebelum menyusun proposal penelitian kali ini. Maka di awal saya akan mempresentasikan data dan juga faktanya. Yang pertama, data penjualan dari surat kabar Mulut Pos itu sendiri kita lihat dari data 2010 sampai dengan 2022 terlihat begitu signifikan yang terlihat fluktuatifnya. Kita dapat melihat dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 terlihat bahwa angka tersebut terus meningkat. Tapi setelah tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 angka itu terus menurun. Lantas apa yang menjadi masalah? Nah, kemudian data selanjutnya adalah yang didukung oleh survei yang dilakukan oleh Global Web Index yang merilis persentase pembaca koran dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan. Bapak Ibu dosen sekalian, dari 54,7% sampai dengan 49%. Kemudian juga dari survei yang dilakukan oleh Reuters Institute yang bekerjasama dengan Universitas Oxford terkait dengan pola konsumsi berita dan pasar digital secara global dalam Digital News Report pada tahun 2022 memperlihatkan angka yang berbeda jauh antara persentase akses berita melalui sosial media dengan melalui media cetak. Nah, selain itu juga Serikat Perusahaan Pers atau SPS menemukan sebanyak 71% atau 434 media yang mengalami penurunan omset atau pendapatannya pada tahun 2020 sebesar 41%. Kemudian juga SPS mengungkap bahwa dari tahun 2021 sampai dengan 2022 terdapat 194 perusahaan media cetak yang gulung tikar di tahun tersebut. Nah, dari fakta yang saya temukan di lapangan, ada setidaknya 3 fase fenomena yang saya lihat, yang saya temukan. Yang pertama adalah Mulut Pos sendiri dalam perjalanannya 20 tahun mengalami 3 fase. Yang pertama ada new media, di mana dunia bertransformasi dari konvensional ke digital. Kemudian dunia diserang dengan adanya pandemi COVID-19 yang membatasi seluruh aktivitas kita. Kemudian yang terakhir ada fase di mana disrupsi. Intinya pada fase ini diperlihatkan bagaimana kemudian transformasi dari konvensional ke digital yang juga merubah yang namanya sikap dari para pembaca dan pengguna koran itu sendiri kepada media sosial tadi yang saya berikan data yang sebelumnya. Nah, kemudian dari ketiga fase tersebut ternyata beberapa atau banyak dari perusahaan pers atau perusahaan media cetak yang ada di Maluku Utara itu tidak mampu untuk bertahan. Di antaranya adalah Gamalama Pos, Ternate Pos, Seputar Malut, Mata Publik, Propang Malut, dan Posko Malut. Dan yang tersisa hingga hari ini hanya Fajar Malut dan Malut Pos. Adapun Fajar Malut sendiri hanya menerbitkan korannya dari Senin sampai Jumat dan hanya memproduksi 500 eksemplar per pekannya. Sedangkan Malut Pos menerbitkan korannya dari Senin sampai Sabtu seperti itu. Nah, hal ini yang kemudian dapat kita lihat bersama Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman bahwa ada kesenjangan dari fenomena yang pada umumnya terjadi. Banyak perusahaan pers yang gugur, tapi ada Mulut Pos yang masih bisa bertahan. Itu faktanya. Sehingga dari fenomena ini yang menjadi fenomena gap saya pada penelitian kali ini. Kemudian bahasan selanjutnya adalah fokus dari penelitian ini. Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka pada fokus penelitiannya itu untuk mengetahui strategi komunikasi pemasaran apa yang digunakan Mulut Pos dalam bertahan selama 20 tahun dan bisa menjadi top dari perusahaan pers yang lainnya yang berguguran. Kemudian selanjutnya pada bab 2 ada 4 bahasan yang akan dibahas. Yang pertama adalah teori. Dalam penelitian kali ini saya mengkaitkan 3 teori. Yang pertama adalah grand theory, yaitu teori bauran pemasaran oleh Kotler dan Keller pada tahun 2016, yang dimana marketing mixnya di sini menggunakan 4P, yaitu produk, harga, promosi, dan saluran distribusi, atau bahasa sederhananya adalah tempat. Mengapa kemudian pada penelitian ini saya memilih 4P? Dikarenakan perusahaan atau objek penelitian saya kali ini adalah perusahaan produksi yang dimana memproduksi surat
surat kabar sebagai produk utamanya, yang kemudian saya kaitkan pada konsep dari strategi komunikasi pemasaran. Kemudian selanjutnya adalah teori strategi bertahan hidup atau survival mechanism, yang menjadi middle teori dari penelitian saya ini, di mana yang kemudian dikemukakan oleh Soeharto yang mendefinisikan bahwa strategi bertahan hidup ini bisa dianggap sebagai kemampuan individu atau perusahaan itu sendiri dalam mengimplementasikan seperangkat cara atau berbagai cara untuk mengatasi berbagai permasalahan yang kemudian dihadapinya. Nah, pada teori strategi bertahan hidup ini ada 3 strategi yang diterapkan, yaitu strategi aktif di mana mengoptimalkan sumber daya yang ada, kemudian strategi pasif yaitu meminimalisir pengeluaran, dan yang ketiga itu strategi jaringan yaitu memanfaatkan jaringan sosial seperti hubungan kerjasama, yang juga dikaitkan pada strategi komunikasi pemasaran. Yang terakhir ada yang namanya teori konvergensi media yang menjadi applied teori dari penelitian saya ini, yang dikaitkan pada adaptasi dari Malthus itu sendiri. Kita lihat bersama bahwa teori konvergensi yang dikemukakan oleh Henry Jenkins ini, yang secara definisi bisa dilihat bahwa bentuk penyatuan, penggabungan serta pengintegrasian media-media yang ada agar kemudian dapat diarahkan pada satu tujuan, yaitu sudah pasti mendapatkan profit dari perusahaan tersebut, di mana untuk bisa bertahan hidup. Nah, di mana esensi dari konvergensi media ini adalah bagaimana perusahaan tersebut dapat melebarkan sayapnya dan dapat beradaptasi pada lingkungan yang ada, yaitu dari ada yang namanya masa new media tadi. Kemudian selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Dalam naskah telah saya lampirkan ke Bapak Ibu dosen, sudah ada 10 lampiran penelitian terdahulu, dan di sini ada beberapa saja yang saya cantumkan, misalnya penelitian oleh Adi Gusman Kadir pada tahun 2022 yang berjudul Strategi Komunikasi Pemasaran Koran Samarinda di Tengah Pandemi COVID-19. Nah, sederhananya selanjutnya adalah kebaruan dari penelitian. Apa sih yang kemudian menjadi kebaruan dari penelitian yang coba saya ajukan ini adalah yang pertama, Bapak Ibu bisa melihat bahwa dari 10 penelitian terdahulu yang telah ada, kebanyakan dari penelitian tersebut sudah meneliti terkait dengan ini, tapi pada satu fase saja, misalnya pada fase pandemi COVID-19. Tapi pada kebaruan penelitian kali ini, saya ingin meneliti pada 3 fase fenomena yang dihadapi oleh objek penelitian ini, yaitu Malthus selama perjalanannya 20 tahun. Dan juga kebaruannya adalah menerapkan atau mengkaitkan maksud saya dengan applied teorinya, itu teori konvergensi media, dengan middle teorinya, yaitu teori strategi bertahan hidup atau survival mechanism. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan kerangka pemikiran. Mohon maaf Bapak Ibu dosen penguji dan pembimbing, saya belum sempat merevisi yang di naskah, sehingga saya mempresentasikan ini sebagai kerangka pemikiran saya. Nah, kita dapat lihat bersama bahwa dalam 20 tahun Malthus tadi mengalami 3 fase. Nah, dalam 3 fase tersebut, setidaknya Malthus ini harus merumuskan berbagai taktik yang itu dirumuskan dalam strategi komunikasi pemasaran dan adaptasi Malthus itu sendiri, yang kemudian dikaitkan pada 3 teori tadi, ada grand theory, middle theory, dan juga applied theory. Kemudian yang terakhir ialah pada bab 3 itu sendiri terkait dengan metodologi penelitian yang saya gunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun pendekatan studi kasus yang saya lakukan ini dikarenakan ingin memfokuskan perhatian pada satu objek tertentu yang dianggap sebagai sebuah kasus untuk kemudian dikaji lebih mendalam, sehingga mampu untuk mengungkap realitas di balik fenomena-fenomena yang tadi sudah saya paparkan di awal. Nah, selanjutnya adalah pada informan penelitian atau penentuan sampel pada penelitian ini, yaitu menggunakan teknik purposive sampling, di mana teknik tersebut diambil karena pada penelitian kali ini sampel individu adalah sampel dengan kriteria atau kategori tertentu. Misalnya teknik penentuan informannya sebagai sumber data yang berdasarkan pada pertimbangan. Pertimbangan yang dimaksud adalah informan merupakan orang yang dianggap penguasa atau yang menguasai hal tersebut atau bidang tersebut. Misalnya internal dari Malthus itu sendiri dan juga pembaca dari orang tersebut. Nah, kemudian selanjutnya adalah teknik pengumpulan data yang saya gunakan pada penelitian kali ini dengan menggunakan triangulasi. Nah, apa itu triangulasi? Adalah teknik pengumpulan ini dengan mengkombinasikan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada. Setidaknya ada 3 cara yang dipakai. Yang pertama adalah observasi partisipatif, yang berarti bahwa saya sebagai calon peneliti nantinya itu akan terlibat langsung seperti itu. Kemudian wawancara yang digunakan adalah wawancara tak berstruktur. Kemudian yang terakhir adalah dokumentasi seperti misalnya mendokumentasikan hasil wawancara berupa audio maupun foto seperti itu. Nah, ini dia Bapak Ibu dokumentasi dari peran riset yang saya lakukan.
Nah, demikian presentasi dari saya. Izinkan saya untuk menutupnya dengan sebuah pantun. Keternate beli kenari. Next week bayarnya 100 agar semangat revisi. Boleh dong nilainya 100. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.